Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, kali ini Ibu akan mengajak anak-anak belajar tentang penyajian data. Penyajian data ini adalah materi terakhir pada semester genap. Kalian silakan persiapkan buku catatannya karena Ibu harapkan anak-anak selalu siap untuk mencatat poin-poin penting di video pembelajaran. Sebelum kita memulai materi, penting untuk anak-anak mengetahui apa itu data. Cabang ilmu yang mempelajari tentang data-data itu apa sih? Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data ya. Nah, tujuannya untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Singkatnya, statistika ini merupakan cabang ilmu terkait dengan data-data serta bagaimana mengumpulkannya ya. Nah, kalau statistik adalah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Kumpulan datum ini disebut data. Data merupakan bentuk jamak dari datum. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh. Jadi, ini di sini ada keterangan tentang luas peta sawah. Nah, untuk bilangan-bilangannya itu dinamakan datum anak-anak, sedangkan kumpulan dari bilangan-bilangan tersebut dinamakan data. Berdasarkan jenis, data dikelompokkan menjadi dua. Pertama, data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Contohnya, data hobi siswa. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka atau nilai. Misalnya, data nilai ulangan siswa. Cara pengumpulan data untuk data kualitatif pertama dengan observasi atau pengamatan, kemudian dengan angket, dengan wawancara, eksperimen, dan yang terakhir mencari dari sumber lain berupa buku atau majalah. Nah, untuk data kuantitatif bisa dilakukan dengan cara mencacah, mengukur, dan mencatat data. Untuk mencacah, di sini contohnya mengumpulkan data tentang jenis alat transportasi ke sekolah pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Negara. Ini misalkan ya contohnya mencacah itu. Jadi para siswa diminta untuk mengangkat tangan sesuai dengan perintah pengumpulan data. Setelah itu pengumpulan data mencacah banyaknya siswa yang mengangkat tangan. Sedangkan mengukur, contohnya mengumpulkan data berat siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Negara. Dilakukan dengan menimbang berat badan siswa satu persatu sampai ke satuan kilogram terdekat. Nah, itu mengukur. Untuk mencatat data, itu contohnya mengumpulkan data pekerjaan orang tua atau wali siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Negara.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar ya. Populasi itu adalah keseluruhan, kalau sampel itu adalah beberapa saja. Selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Data nilai ujian sekolah kelas 9, apakah termasuk data kuantitatif atau data kualitatif? Nah, jadi di sini data nilai ujian sekolah kelas 9 itu kan berupa angka. Ini termasuk data, ya betul, termasuk data kuantitatif. Nah, yang kedua, data jenis kelamin pegawai negeri sipil Kota Jembrana. Ya, ini termasuk data kualitatif. Kemudian yang ketiga, data tinggi badan balita di Desa Dahwaru, kuantitatif. Kemudian yang keempat, data pekerjaan orang tua siswa kelas 1 SDN 3 Dahwaru. Ini kalau data pekerjaan sudah jelas merupakan data kualitatif. Nah, itu. Baik, selanjutnya di sini ada tabel ya tentang populasi dan sampel. Ketika membuat teh manis sebanyak 1 teko, kita melarutkan gula ke dalam air teh yang ada di teko tersebut. Kemudian kita akan mencicipinya sedikit. Untuk populasinya, keseluruhan air teh di dalam teko, ya betul. Dan sampelnya itu air teh yang kita cicipi ya. Kemudian yang kedua, ada seorang penjual kue menyediakan potongan-potongan kecil kuenya untuk dimakan calon pembeli secara gratis. Populasinya adalah kue yang dijual penjual kue dan sampelnya adalah potongan kue kecil ya. Kemudian mengukur tinggi badan beberapa siswa SMP Negeri 1 Negara. Ini populasinya jelas seluruh siswa SMP Negeri 1 Negara dan sampelnya beberapa siswa SMP Negeri 1 Negara. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik atau diagram atau bentuk lainnya. Cara penyajian data ada beberapa cara. Pertama, dengan tabel tentunya. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Yang keempat, diagram garis. Dan yang terakhir ada piktogram. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi di sini ada nilai ulangan matematika ya, kelas 6 SD. Di situ ada nilai kisaran 5 sampai 9. Nah, kita bisa buat dengan cara menghitung menggunakan turus ya. Kita buat tabelnya dan menghitung data atau banyaknya data itu dengan turus. Nah, seperti ini nanti. Jadi kita buat nilai yang ada di data itu kan nilai 5 sampai 9. Kemudian untuk kolom yang kedua itu ada turus. Banyak siswa kita bisa menghitung banyak turusnya. Nilai 5 itu turusnya ada 4, maka banyak siswanya itu 4 orang. Cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sesuai dengan namanya, diagram batang berarti berupa batang-batang ya. Kalau kita diberikan data seperti ini, kita disuruh menyajikan dalam bentuk diagram batang, apa yang pertama kita lakukan? Nah, jelas kita harus membuat data ini ke dalam bentuk tabel ya. Baru setelah kita membuat bentuk tabelnya ke bentuk diagram batang. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita sudah buat tabel, setelah kita buat tabelnya baru kita bisa membuat diagram batangnya. Jadi, diagram batangnya adalah seperti ini. Hasil penjualan sepeda motor. Jadi yang di sisi kiri itu hasil penjualan, kalau yang di bawah itu adalah bulan. Jadi sesuai dengan tabel ya. Nah, inilah contoh diagram garis. Kalau kita diberikan data, akan lebih mudah jika kita membuat tabel dulu, baru kita aplikasikan ke diagram garis. Nah, untuk diagram lingkaran, jelas datanya disajikan dalam bentuk lingkaran.
Data ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian dan diberikan warna yang berbeda. Untuk diagram lingkaran sendiri, biasanya itu untuk besarannya bisa menggunakan derajat, bisa juga menggunakan persen. Cara menyajikan data berikutnya adalah ke dalam bentuk piktogram. Piktogram sendiri adalah cara menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar. Seperti yang kalian lihat pada contoh, menyajikan suatu data mobil dari tahun 2011 ke 2015 ya. Jadi untuk membuat data itu digunakanlah gambar mobil. Satu mobil itu mewakili 500 mobil. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Di sini ada soal ya. Kita diberikan diagram batang menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik. Di bawahnya itu ada bulan, Januari sampai Juni. Kemudian yang sebelah kiri itu banyak produksi dalam ton. Nah, pertanyaannya di sini kita disuruh menentukan selisih pupuk bulan Maret dan bulan Mei. Ini gampang sekali. Jadi kita cari bulan Maret itu banyak produksi pupuknya berapa. Nih, Maret berarti ini. Banyak produksi pupuknya itu kan 10 ya. Untuk Maret, kemudian Mei ini. Jadi banyak produksi pupuknya itu ada 6. Karena yang ditanya adalah selisih, maka 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 ton ya. Itu selisih pupuk bulan Maret dan Mei. Soal berikutnya, di sini ada diagram batang yang menunjukkan nilai ulangan matematika. Ya, sebelah kiri frekuensi, di bawahnya nilai. Jadi pertanyaannya di sini, berapakah banyak siswa kelas 7C? Oke. Di sini kita cari dari nilai 5 dulu. Nilai 5 itu banyak yang mendapatkan nilai 5 ada berapa? Ada 1 orang. Kemudian nilai 6 ada? Iya betul, ada 4. Kemudian nilai 7 ada? Iya betul, 5. Kemudian nilai 8 ada? 6. Kemudian nilai 9 ada 3 ya. Dan terakhir nilai 10 ada 4. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 4, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 3, 19, 19 tambah 4, berapa? 2, 3. Jadi, banyak siswa kelas 7C adalah 23 orang. Nah, di sini ada diagram lingkaran ya, menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang menyukai matematika. Nah, di sini diketahui banyak siswa itu 72 orang. Kemudian IPS 120 derajat, bahasa Inggris 60 derajat, IPA-nya 30 derajat. Berarti derajat untuk matematikanya caranya gimana? Nah, kita tahu kalau derajat itu satu putaran penuh adalah 360 derajat. Maka kita cari matematikanya itu dengan cara seperti ini. Ditambah 30. Oke. Berarti sama dengan 360 dikurang 120 tambah 60 itu 180. 180 tambah 30 210. Maka matematika itu derajatnya adalah 150 derajat. Nah, kita bisa cari sekarang banyaknya siswa yang menyukai matematika itu berapa?
Berarti 150 dibagi 360 dikali 72. Ini dicoret. Ini dicoret ya. Kemudian ini kita perkecil, sekarang 15 kita perkecil, sama-sama dibagi 3. Ini 5/12 dikali 72. Ini bisa kita coret ya. Kita coret, jadinya di sini 6. Berarti yang menyukai matematika itu ada 30 orang. Nah, seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, selesai sudah penyampaian materi kali ini. Walaupun banyak kekurangan, Ibu harapkan tetap bisa membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Apalagi kita mau menghadapi penilaian akhir tahun. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini ada pengucapan yang salah atau kata-kata yang salah. Ingat untuk subscribe channel Ibu, jangan lupa like dan komen agar Ibu lebih semangat dalam membuat video pembelajaran. Baik anak-anak, akhir kata sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Enough to knock me off of my feet.